Saya Waode Siti Marwiah Sipala dari Raha, punya nama Wiwik Sipala. Awal saya tertarik dengan tarian, orang tua saya itu selalu mengajak nonton film India. Yang saat itu film India itu masih menyuguhkan tari-tari yang setelah saya tahu sekarang namanya itu adalah tari Bharatanatyam dan Kathakali yang sangat ritmis ya, dan itu sangat menarik buat saya. Dan kemudian setelah saya kelas 1 SMP, orang tua saya pindah ke Goa di Sungguh Minasa. Kami bertetangga dengan Keraton Goa. Setiap akhir minggu di keraton itu ada latihan-latihan di istana ya. Setelah kemudian saya tahu itu nari Pakarena, mereka latihan Pakarena. Tapi kemudian memang saya tidak bisa melihat kegiatan itu karena dari orang tua saya memang tidak boleh. Ya sangat-sangat ketat dengan ya kayaknya nggak yang gitu-gitu deh gitu ya. Tapi saya pikir nggak apa-apa, nyolong-nyolong. Terus bagaimanapun saya menyiasati apa saya bisa lihat tarian itu. Kemudian saya pindah lagi ke Wajo Sengkang. Nah di situ kelas 3 guru saya, Marwiah, coba kita sekolah kita ikut festival gitu. Kamu bikin tarian ya? Waduh, bikin tarian? Aku kelas 3 bikin tarian baru pertama kali cuma dengar orang nari ya, terus nggak pernah punya pengalaman mengalami bagaimana menari gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya tidak tahu saat itu kenapa kok saya nekat juga ya. Saya dikasih lagu sama guru itu. Soleram, soleram, soleram anak manis, tari piring menggunakan lilin saya. Nah, terus idenya datang. Oh, berarti pakai piring atau pakai lilin. Saya coba melakukan, menggerakkan lagu itu. Orang Jawa bilang dilali, terus kita juara gitu ya, dapat juara. Jadi kayaknya dari situ guru saya punya mungkin dia melihat saya ini anak mungkin punya ketertarikan dengan kesenian, dan dari situ guru saya selalu memberikan pekerjaan-pekerjaan untuk bidang kesenian. Pertama kali ke Jakarta tahun 70. Saya menari di istana waktu itu, dan setelah di istana kami menari di Taman Ismail Marzuki di gedung teater tertutup dan terbuka. Dalam batin saya, dalam hati saya, one day satu saat aku pengen nari di sini lagi deh kayaknya gitu. Ada satu keyakinan gitu. Ya udah, terus udah saya membatin aja begitu melihat lingkungan tim saat itu ya. Karena saya udah melihat di Jakarta ada Minang, ada Jawa, ada Bali. Saya pikir ya mungkin ya supaya saya berarti di antara ranah yang segitu, mungkin aku harus sesuatu yang berbeda gitu ya. Kenapa tidak budaya daerah saya coba saya eksplor gitu ya. Akarena itu pun sebetulnya riset berdasarkan tari Pakarena yang ada di Sulawesi Selatan. Ada Pakarena yang di pesisir, Pakarena pegunungan, dan Pakarena di kepulauan. Jadi ada beberapa macam Pakarena yang saya coba riset gitu ya, menggunakan pendekatan-pendekatan, dan bersama maestronya belajar langsung di tempat, dan kemudian itu membekali saya, dan alhamdulillah saya bisa melakukan itu, dan tanpa saya sadari atau tanpa saya konsep sebetulnya kok karya-karya saya, karena itu kali mendarah daging banget yang Pakarena, semua kok karyanya basicnya kok dari situ gitu ya. Makna filosofi dan segala macam itu saya ngambil dari situ. Setiap berkarya itu saya selalu dengan, kalau tidak dikatakan meneliti, riset sebetulnya ya, untuk masuk kepada latar belakang budaya yang akan menjadi konsep gagasan kita gitu. Nah, mulai dari saya ujian D3 sebetulnya saya udah melakukan riset itu ke Bali saat itu, dan memang Ibu Fari memberikan katakanlah support yang mendanai ujian saya saat itu, dan oke, saya ingin kau berbuat sesuatu yang maksimal. Coba saya bantu gitu. Ya, itu kan semacam tanggung jawab buat saya, jangan sampai mengecewakan yang memberikan fasilitas ya.
Nah, saya coba melakukan itu di riset ke Bali dan lahirlah karya Image 1. Itu tentang sunset di Bali. Tidak ada penamaan khusus, aliran-aliran gitu ya. Apakah ini dia mau jadi new tradition gitu atau contemporary, saya hanya berbuat sebetulnya. Tapi memang dalam pemikiran saya tidak akan menarikan tradisi itu unsik. Saya harus meng-create sesuai dengan ide apa yang ingin saya, atau isu apa yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bicarakan gitu. Tentu saja dia akan keluar dari pakem-pakem, terutama dalam desain bentuk. Nah, tapi kalau misalnya saya menggarap akarena misalnya ya, saya tentunya masih berpegang pada pakem-pakem itu sendiri. Ya, pakemnya misalnya untuk gerak perempuan, misalnya harus sekian gitu, karena memang saya berangkat dari pakarena sebetulnya. Saya masih memegang itu karena saya merasa bahwa gerak itu kan tidak harus gini baru lumayan bagus gitu ya. Saya kira dengan gerak yang minimalis, justru disitulah diperlukan semacam kreativitas yang tinggi bagaimana bisa memaksimalkan yang minimalis itu. Sebetulnya di situ. Narik perhatian sebetulnya buat saya dalam berkarya juga ya, selain kita meng-create tari itu sendiri. Sebetulnya bagaimana saya ini harus juga mampu memberikan makna musik kepada karya saya gitu. Jadi saya tidak serta-merta menyerahkan konsep musik saya kepada orang yang main musik, tapi kalau itu saya menyerahkan misalnya itu hari ke Pak Suko, terus ke Pak Sugeng ya, Sugeng Pratikno, tapi saya harus mendampingi karena saya ingin ini, mereka yang membantu menafsirkan musik saya gitu. Ya, untuk kita mengamati tari-tari kontemporer sekarang ya, saya pikir sih mungkin eranya berbeda. Era saya tahun 70-an ya, era sekarang. Tapi sebetulnya konsep berpikirnya itu pada prinsipnya sama, bagaimana kita memahami tubuh kita dalam kepenarian gitu ya. Cuma mungkin metodenya sudah berkembang kalau kayak gitu. Kita mau berkarya pemahaman kontemporernya kayak apa? Kita bisa bersumber dari tradisi yang kita pahami, atau kita memang lepas dari tradisi itu sendiri. Kita bisa membaca apa sih dalam konteks pemikiran mereka kalau kita sudah bisa melihat karyanya gitu.